kalau belum pernah ngobrol gini tentang angka, belum pernah baca itu yes menengai. Tapi ketika sudah sekali keluar angka satu mau nyerempet nanti kemana gitu. Nanti UMR akhirnya larinya ke garis kemiskinan. Garis kemiskinan penduduk Purworejo itu berapa? Misalnya jenengan itu kalau satu per kapita itu 427.000 gitu. Purworejo garis kemiskinannya. Kalau per bulannya Anda kurang dari 427 maka Anda termasuk miskin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ketemu lagi di Omong episode ke-12. Nah, hari ini seru juga ya. Ini ada mungkin bagi sebagian orang hal yang membuat pusing ya, yaitu angka, hubungannya dengan matematika. Nah, tapi nanti kita akan lepas biar kita menjadi biar bagaimana mungkin sederhana. Tema kali hari ini adalah tidak jauh-jauh juga dengan tema yang beberapa hari ini dan saat ini masih berlangsung, yaitu perayaan Hari Jadi Purworejo ke-139. Nah, temanya adalah menghitung angka atau membaca angka ya, membaca angka. Nah, apa sih itu membaca angka dan apa kaitannya dengan 139 Kabupaten Purworejo? 193. Maaf, 193 Kabupaten Purworejo. Kita akan bahas ini, dan di studio sudah ada Pak Budi Subandrio dari Kepala BPS Kabupaten Purworejo. Ya, nanti kita akan bahas itu. Ya, gimana Pak? Sehat? Alhamdulillah, Mas Antara. Matur nuwun sekali. Iya. Ya, diundang di podcast yang keren ini menurut saya. Ya, ini sederhana ya sebenarnya ya. Nah, ini kita juga sedang live di IG sama TikTok ya, Nah, sudah live TikTok dan konsepnya sederhana, santai. Jadi santai kita ngobrol. Dan studio juga ada teman-teman kita ini dari Duta Literasi SMA 2 datang, kemudian juga acara ini terselenggara atas kolaborasi juga dengan teman-teman medsos, admin medsos Purworejo. Jadi ada beberapa akun besar yang ya berpengaruh juga di Purworejo bergabung di sini untuk ya kita berproses di podcast ini. Kemudian juga ada support dari Miss Rempah, dari Nuhantara Production, juga dari Family Store, kemudian ada Kolong Langit. Oke, lanjut Pak Budi. Pak Budi, aslinya mana sih Pak? Saya lahir besar niku Wonogiri, Mas. Saya lahir di Kecamatan Baturno, kecamatan yang agak Wonogiri ke sana lah. Sekitar 40 kiloan gitu ya. SD SMP saya di sana, kemudian SMA saya SMA 3 Surakarta. Mungkin adik-adik tahu di Solo itu SMA 3 Solo. Kemudian melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Nah, mungkin adik-adik ini berminat untuk sekolah statistik gitu ya. Memang hobi saya itu matematika. Dari awal kecil saya punya seorang guru yang saya hormatin dan saya idolakan sampai sekarang. Di SD namanya Bapak Jamhari almarhum gitu. Itu yang mengajari saya matematika, Mas. Jadi kalau beliau itu kalau jalan pagi-pagi itu sudah pakai mistar yang 1 meter itu yang dari triplek. Dulu masih ada kan yang pakai penggaris itu ya. Yang kalau pakai kapur begitu kan. Beliau kemana-mana selalu membawa itu dan selalu udah berdiri di belakang anak-anak gitu. Kalau di atas kepala sudah ada mistar begitu, kalau kita nggak bisa 8 kali 6, udah bingung gitu, selesai gitu. Sakit gitu. Tetapi itu menjadikan, mungkin kalau sekarang dipraktekkan itu udah jadi, udah viral itu. Sekolahnya rame. Udah gurunya dipecat semuanya, sekolahnya rame itu. Dan anak-anaknya udah protes viral kemana-mana, sakit. Udah memviralkan. Tapi itu cara dulu para guru-guru kita, bagaimana kita bisa memahamin atau memperkenalkan mencintai suatu matematika gitu. Jadi kalau kita bangun tidur itu udah dikasih ditepuk 9 kali 9 udah nggak perlu mikir lagi kan mengenai itu. Tahun besar. Kemudian SMP sama saya punya seorang guru namanya Pak Yugandaru gitu ya. Saya belajar ini karena ada Duta Literasi. Bagaimana kita mencintai itu kan berarti harus dari dalam gitu. Nah, itu beliau mengajarkan kalau kita nggak hafal rumus muter sekolah. Keliling ya Pak? Keliling.
Lari atau jalan? Jalan terus di pokoknya harus sampai nanti balik lagi udah paham, dan dia bukan sekedar menghafal tapi memahamin. SMA saya punya guru lagi yang saya hormati namanya Bu Endang, itu trigonometri, saya kalkulus misalnya kosin tangen gitu dan sebagainya, beliau selalu bilang, "Bud, masih enak soalnya ya." Udah habis Bu, tambah lagi soal. Jadi beliau selalu punya prinsip matematika itu bukan hafalan, Bud. Jadi kamu itu harus ngerjain soal sampai banyak soal kamu kerjakan, baru ketika ketemu soal bisa. Kemudian saya melanjutkan di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik matematika lagi. Kemudian S2 saya juga matematika, master statistik juga. Hanya sekarang saya ambil S3 ini belum selesai. Saya tinggal ke sini ini. Saya mengambil administrasi pembangunan publik. Jadi ke arah kebijakan. Ya. Nah, gitu Mas Alfa. Saya pengen statistik itu kebijakan pemerintah diambil dari data istilahnya. Data driven policy making. Making policy, membuat kebijakan itu diambil dari data. Ya. Nah, inilah sekarang saya diminta pemerintah, bos saya lah, pimpinan kami, menjadi kepala BPS di Kabupaten Purworejo. Jadi tadi saya juga ke SMA 1 Purworejo, Dek. Nah, saya juga memberikan literasi di bidang statistik. Jangan sampai matematika itu kesannya serem banget gitu, walaupun iya. Yakinlah. Yeah. Walaupun kita belajar apapun, ujian kita hanya satu, ekonomi, masalah duit. Dicoba masalah ekonomi. Jadi itu mendasar sebenarnya, matematika itu mendasar ya? Mendasar, sangat mendasar gitu ya. Ya, jadi kalau ngomong matematika itu memang kalau untuk bangsa Tionghoa ya, itu kan yang pelajaran yang harus wajib dimiliki anaknya, itu pendidikannya itu adalah matematika dan bahasa. Itu dua itu. Kalau lainnya terserah, olahraga mungkin nggak suka nggak apa-apa, atau fisika atau IPA itu nggak penting. Yang penting itu harus paham. Bila perlu dileskan. Makanya kalau les-les yang kayak model itulah Semboa atau berbagai metode matematika itu memang laris, karena memang terutama ya itu karena memang pokok itu pentingnya itu. Nah, ini kita memang tidak seperti tadi menyinggung matematika gitu. Kalau saya jadi teringat, saya dulu salah satu cita pengen juga ya masuk STIS itu. Waktu ya masih SMP SMA kan biasa lah punya cita-cita, wah kayaknya ikatan dinas gitu kan, asik gitu kan. Ya, tapi sayang sekali SMP saya sempat ujian akhir itu 9,3 kalau salah. Ya. Matematikanya. Ya, matematika. Tapi SMA ternyata saya tidak mungkin sudah minatnya kebetulan sudah bergeser, dan ya saya termasuk mungkin nakal ya, dalam artian nakal ini ya, saya tidak rajin belajar, dalam artian saya lebih senang otak-atik elektronik saat itu, tergoda dengan elektronik, dan akhirnya malah matematikanya lepas gitu. Jadi ya sempat senang dulu matematika itu apapun bidangnya ya, kecuali mungkin yang limit ya. Nah, ini saya akan sih limit gitu. Nah, ya itu sedikit tentang matematika. Nah, kalau dari BPS sendiri kan tiap tahun ada yang namanya Purworejo dalam angka ya. Purworejo dalam angka. Ya, Kabupaten Purworejo dalam angka. Itu saya tahu pertama kali itu mungkin sekitar tahun 2000, ya sekitar 10 tahun, belasan tahun lalu lah. Itu bahwa ternyata di sini Purworejo itu ada satu file ukuran berapa mega itu Pak? 10-an lah, sekitar itulah, enggak sampai bergiga-giga enggak. Tapi itu mencakup, merangkum semua yang ada di Purworejo, apapun, mulai dari sektor ekonomi, pertanian ya Pak ya, sampai juga jumlah penduduk, kelahiran, kematian, semua ada di situ. Itu sangat menurut saya kayak intinya itu ya sebenarnya Purworejo itu dalam angka. Makanya salah satu itu yang menjadi pertimbangan tema ini, kayaknya asik ini untuk kita bahas itu. Gimana Pak kalau sudah muncul ya Pak ya untuk tahun ini? Alhamdulillah kemarin kami rilis. Jadi kami mau rilis Kabupaten Purworejo dalam angka tahun 2024 dengan mayoritas gitu ya. Itu data-data di tahun 2023 yang terbaru lah, yang fresh from the oven. Jadi kalau adik-adik bisa melihat
geografi dan iklim bab pertamanya gitu ya. Kemudian di bab kedua pemerintahan kita bisa membaca situ tadi pendapat. Bab ketiganya penduduk dan tenaga. Berapa sih jumlah penduduk di Purworejo? Nanti akhirnya bisa teman-teman lah. Ya, teman-teman bisa. Berapa sih Purworejo saat ini penduduknya? Yang 788 sekian. Kalau kita lihat dari nanti akan bertemu. Saya selalu menjaga toleransi data gitu ya, Mas. Kadang-kadang kita temuin, kadang-kadang kita sering jenengan punya datanya kok semene gitu. Ya. Jenengan ada perbedaan. Ada perbedaan. Dan itu kami sudah terbiasa saya. Jadi jenengan punya data sekian, saya punya data sekian, tapi kita kadang-kadang harus tetap bagaimana kebijakan itu bisa jalan. Saya selalu mengibaratkan dengan toleransi data gitu. Kayak jenengan sukanya kopi, saya sukanya teh. Toleransi itu bukan berarti teh sama kopi dicampur terus kita minum bareng, itu kan malah tambah orang enak. Sama juga dengan beragama. Toleransi beragama itu bukan berarti agama ini gantian itu ya. Jalankan ibadah. Jumatan tapi minggu yang gereja gitu, enggak gitu. Tetapi jenengan minum kopi, saya minum teh, tetapi ngobrolnya enak. It's toleransi gitu. Sama juga dengan data. Contoh data Dinas Pendudukan Sini Dukcapil, itu jumlah penduduk 802.000 sekian. Dan di kita, di data publikasi kami 788 sekian ribu. Itu bagaimana? Karena kita ngobrolnya tetap enak. Saya dengan Dukcapil juga akan ngobrolnya tetap enak. Karena kita punya konsep penduduk ini adalah penduduk yang benar-benar tinggal di Purworejo. Sedangkan di Dukcapil adalah penduduknya, nicknya Purworejo dan sebagainya. Contoh gampangnya pulau. Parameternya yang beda mungkin ya. Beda. Saya penduduk, kalau secara NIK, secara KTP, saya tuh KTP Depok, rumah saya di Depok. Tetapi karena saya tinggal di sini lebih dari 6 bulan atau berniat lebih 6 bulan, maka saya adalah penduduk Purworejo. Itu yang versinya BPS. Penduduk berdasarkan de facto yang ada di sini. Tetapi kalau jenengan gadah putra-putra yang kuliah di sana, secara BPS itu bukan penduduk Purworejo. Karena sudah pindah, walaupun dia punya KTP dan terdata di Dukcapil adalah penduduk Purworejo. Hal inilah kenapa kalau seandainya mau pemilu kemarin harus melaporkan ke sana dan sebagainya gitu ya. Saya juga pengen buat podcast kayak gini. Saya kayak lihat kayak gini kayak. Iya, boleh Pak. Statistik mungkin siap diperiodikan. Kalau kita saya punya, tapi kayaknya harus kita rutinkan kayak jenengan tuh mau. Oh, siap. Saya kok ingat kayak Endgame. Kayak anak Gita Wiryana jenengan tuh. Saya tamunya gitu. Pernah nonton Endgame? Nah, podcastnya kan nih pertama nanya dulu Anda siapa, dari mana gitu kan enak. Habis itu baru kita itu namanya dapat bridgingnya, dapat apa ya? Dapat dapat building rapport lah, membangun kedekatan. Nah, ini juga sama juga saya di sini selalu ke instansi-instansi lain gitu untuk memperkenalkan statistik gitu nih. Mungkin jenengan baru heran, pong BPS ketemu pewarta segitu banyaknya wartawan kemarin kok kenal, karena saya membutuhkan jenengan. Saya membutuhkan media untuk mempublish data-data kami. Ya kemarin sudah dipublish kan ya? Oke, karena ya memang ini Pak ya. Kadang saya merasa eman ya awal karena ya jujur. Tidak semua termasuk jurnalis ya, tidak semua profesi katakan, semua dinas gitu. Itu ada yang paham, ada yang tahu bahkan bahwa ada produk dari BPS yang bernama Kabupaten Purworejo dalam angka itu. Itu saya sering mencoba untuk katakanlah iseng melempar pertanyaan. Banyak yang tidak tahu dan itu sudah dulu di awal-awal saya pindah ke sini ya 2012, kemudian saya tahu, kemudian membandingkan dengan orang lain tahu nggak sih gitu. Ternyata juga banyak yang nggak tahu. Makanya itu kan eman-eman ya, karena bikinnya juga susah kan? Sangat. Itu berapa orang yang diperlukan dan berapa jam yang diperlukan untuk menyusun itu kan? Sangat lama dan membutuhkan kontributor dari 18 instansi gitu nggih. Dari itu sistemnya aktif dari BPS itu menunggu atau justru aktif untuk kita aktif juga gitu ya. Ada juga data-data kami dan 18 kontributor juga kami FGD kan juga gitu ya. Dan kami juga menyurat mengkoleks data dari instansi-instansi itu dan kita jadikan official statistik lah istilahnya. Jadi statistik resmi di dalam publikasi itu. Jadi sangat lengkap dan harapan saya juga banyak orang yang mengakses, membaca gitu ya. Nanti kalau misalnya tidak paham,
ya kita bisa ngobrol kayak begini Iya, lah. iya, diuraikan. Nggih, Dan karena nggih, kalau misalkan kita juga di website itu juga ada ini Pak ya, ada ada link atau apa ya, sarana untuk menanyakan. ya. Nggih. Bahkan juga kalau misalkan datang ke kantor Ya, boleh. silakan ada. Dan kami juga di Purworejo ini kami punya istilahnya humas kami namanya dawet ireng nih. Ini ada tulisannya dawet ireng. Saya mencoba khasnya Purworejo. Artinya apa itu? Artinya apa dawet ireng? Dawet ireng itu dawet itu data warehouse team. Tim gudang data gitu. Biar di Inggris kan kita etok keren titik ngono. Dawet itu data warehouse team. Jadi tim gudang data. Irengnya itu for integrating, seperti untuk integrasikan data-data tadi kita kumpulkan, diintegrasikan semuanya, disambungkan. Reporting, akhirnya kita report gini. Makanya saya datang ke jenengan, datang ke Bang Daniel Pawat, datang ke Mbak Yudia itu untuk itu, ke Pak Aris Para Merdeka dan sebagainya. Itu karena pengen data itu kami report gitu ya. Kami nggak mungkin hanya kami sendirilah yang siapa sih yang buka gugur kewajiban wis rampung wis produk rampung lah, itu enggak lah. Kami juga sering mengundang jenengan dan media-media itu untuk mereport gitu, walaupun saya yakin susah sekali reportingnya. N-nya networking, jadi ireng itu integrating, reporting, and networking. Jadi itu ke apa ya, kearifan lokal lah. Kita memakai dawet ireng. Jadi kalau ada singkatannya bahasa Jawa, khasnya Purworejo gitu. Mudah diingat. Dan ini kami tadi juga ke SMA 1 juga memperkenalkan ini, nanti kita di Expo. Kami juga ikut Expo untuk Purworejo ini, silakan bisa ke yang ada tendanya itu. Ya kebetulan saya sih seneng membaca angka, kan apa ya, dari angka itu kadang kita sudah muncul bayangan ya. Ternyata kan wartawan investigasi kan biasanya. Ya saya all Pak. Maksudnya semua. Kalau di daerah itu memang semua kebetulan. Jadi apapun ya harus bisa serabutan Pak. Oh ya, dan ini ada teman-teman dari Duta Literasi. Aduh maaf, ini jatuh ya. Aminnya. Boleh gantian siapa dulu? Ada Kak Intan dan Kak Haidar. Kak Haidar dulu. Anak-anak muda ini para penerus bangsa ini. Monggo Mas Haidar. Ya, boleh memperkenalkan diri, menyapa di kamera yang sebelah kanan itu. Oke, perkenalkan, nama saya Haidar Makarim. Di sini saya perwakilan dari SMA Negeri 2 Purworejo, mewakili organisasi Duta Literasi Semanda. Kalau boleh disinggung, Duta Literasi itu sebenarnya apa sih? Oke, jadi Duta Literasi dari SMA Negeri 2 ini dibentuk untuk meningkatkan minat literasi warga SMA Negeri 2 Purworejo. Jadi nggak cuma siswa-siswinya saja, tetapi juga dari guru, dari karyawan-karyawan yang bekerja juga meningkatkan literasi. Oh, gitu. Ya. Jadi tidak hanya siswa, tapi seluruh pengguna. Seluruh. Ya. Kalau akhir-akhir ini yang dilakukan apa? Oke, kalau misalkan dari yang akhir-akhir dilakukan ini, saya tadi siang ini ada jadwal piket perpustakaan. Jadi di sini saya mencoba menjadi pustakawan. Dari kode-kode untuk di buku itu saya tata. Ketemu angka ya? Iya. Ketemunya angka. Itu memang kita pasti akan ketemu angka. Nah, kalau Haidar sendiri termasuk yang suka matematika nggak sih? Kalau misalkan suka matematika sebenarnya juga tidak begitu. Tapi saya suka bagaimana matematika itu berhubungan dengan logika. Jadi kayak tiba-tiba kepikiran, oh caranya seperti ini ternyata. Yang mau dikarepke itu seperti ini, yang dimau oleh soalnya seperti ini gitu. Meskipun saya ya akhirnya mungkin terlalu jelimet melihat angkanya. Nah, kalau pernah dengar itu nggak ada Purworejo dalam angka nggak? Belum. Baru ini ya? Iya, baru. Di Perpus juga pernah, kalau produk-produk BPS ada nggak sih? Saya juga belum begitu. Ya. Ya mungkin kayaknya tersinggung saya ini. Ya, bukan ini kayaknya harus. Iya. Ya, saya juga ada penasarannya ini. Kan kita nyambung ya, Pak. Ya, jadi kita mau nyambung. Kalau berarti, maksudnya kalau memang belum, berarti mungkin ya kapan-kapan bisa diantar buku atau apa gitu ya, baik. Untuk produk BPS atau mungkin juga sebenarnya ya, maksudnya di perpustakaan itu kan ada komputer ya pasti kan.
Nah itu juga mungkin ada bisa dibuka karena sekarang tidak banyak, justru anak-anak sekarang kan tidak melulu fisik ya, bahkan lebih sering ke online, ya dulu gitu. Dan untuk yang Purworejo dalam angka ini, itu kan boleh disampaikan Pak linknya atau link downloadnya? Kita sharing mic. Baik teman-teman, dan nanti teman-teman ilustrasi ya, itu bisa melihat di Purworejo Cup BPS Go ID. Di situ ada publikasi, klik saja, dan itu banyak publikasi yang kita publish, Mas. Jadi selain dari Purworejo, Kabupaten Purworejo dalam angka tadi, banyak yang bisa kita dapat di situ. Contohnya kami juga selalu rutin mempublish berita resmi statistik BRS istilahnya. Kemarin kita mempublish pengangguran. Jadi pengangguran di Purworejo itu berapa sih sebenarnya? 4,02 dari 500, sekitar 500 ribu lah angkatan kerja. Sekitar 500? Itu dari angkatan kerjanya gitu. Jadi ada 4,02 yang tidak bekerja. Nanti bisa jiwanya berapa berarti? Ya tadi 500, saya nggak ada publikasinya pasnya Kak. Kita boleh dibuka ya? Kita ambilkan. Kita bisa. Halaman berapa Pak? Kalau di sini nggak ada, nanti ada berita resmi statistik di situnya. Ada berita resmi statistik. Atau boleh dibuka halaman untuk mendownload ya? Mendownload itu ya. Bisa di itunya, bisa di Purworejo Cup bps.go.id. Lihat ya. Okay. Mungkin sepertinya memang butuh sosialisasi ya, ya. Tadi saya ke SMA 1 juga saya merasa begitu, Mas. Jadi kayaknya saya harus memakai anak-anak muda seperti Anda ini, bagaimana dari awal sudah mengenal angka gitu ya. Jadi kalau secara penduduk, kayak contohnya tadi itu, pengangguran kita itu dari angkatan kerja gitu. Jumlah angkatan kerja kita 469 gitu ya. Tingkat pengangguran terbuka kita 4,02 gitu ya. Penduduk yang bekerja 451, kemudian sebanyak 316.000 itu berbagai pekerjaan, dan di sektor manapun itu lengkap. Di sektor di informal maupun di formal gitu ya. Jadi itu kami dapatkan dari istilahnya berita resmi statistik, itu masalah di penganggurannya gitu ya. Nanti selain itu ada berita resmi tentang IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Ini saya kayaknya juga harus banyak ngobrol dengan anak-anak SMA ini ya. Walaupun itu mungkin kayaknya bakal opo gitu ya, tapi mungkin mereka bisa mainan, bikin vlog, bikin apa gitu ya. Karena IPM kita itu menarik, Mas. Purworejo itu kita tuh ranking 14 dari sisi manusia. Jadi kalau IPM itu dibentuk oleh pendidikan kita, terus kesehatan tuh rata-rata lama hidup, angka harapan hidup gitu ya. Jadi kalau seorang bayi yang lahir tahun 2022 kemarin gitu ya, itu mempunyai peluang hidup di Purworejo itu umur sampai umur 75 tahun. Nah, umur kalau jenengan umur pinter Kak? Sekarang 40. Oh, berarti masih sekitar 30 tahun Anda itu. Jadi nakal sekarang nggak masalah. Karena masih hidupnya masih agak. Tapi itu tadi ya kembali ke matematika. Nah, itu juga jadi kayak seperti itu juga masalah pendidikan kita. Sekarang harapan lama sekolah penduduk Purworejo itu sampai D1. Pendidikan Purworejo sangat bagus. Makanya IPM kita pun ranking 14 dari 35 kabupaten kota. Tengah-tengah ya di tengah-tengah gitu ya. Dan pertumbuhan ekonomi kita pada tahun lalu 2022 5,2, sekarang melambat 5,02, tetapi masih tumbuh positif begitu. Jadi angka-angka ini bisa dengan mudah dipublish di publikasi kami di Purworejo Cup BPS Go ID. Memang kami sekarang tidak banyak mencetak ya. Tadi saya sampaikan harusnya kan perusahaan-perusahaan punya. Zaman dulu memang kita kayak ini, saya juga punya di meja saya itu perusahaan kayak perlu kami tambahkan ya. Ini buku-buku Barbie ini nanti kita. Tapi kalau ada buku Kabupaten Purworejo ada yang baca enggak? Jangan-jangan itu opo kabel. Ya Pak, paling tidak kalau ada yang butuh itu bisa segera. Nanti insya Allah kami kalau BRS berita resmi statistik kan kami bisa begitu. Jadi biar ada tamu podcast di sini, ada yang ternyata ada ternyata cepat gitu ya.
Saya juga tadi nggak membawa apa-apa karena memang di sini mau ngobrol-ngobrol aja sebenarnya saya sama. Iya, nggak apa-apa. Memang kita. Iya. Memang saya sangat senang duta literasi nanti bisa main-main, bisa nyambung dengan Bu Kepala Sekolah. Bu Gita nanti habis ini mungkin ikut mendengarkan Bu Gita. Ya mungkin Bu Gita. Saya senang. Iya. Pak Budi. Nanti biar mumet kabeh biar kita belajar tentang apa sih guys. Ya, itu kayak kalau menurut saya apa ya istilahnya? Kita mungkin membayangkan itu pusing ya. Tapi kalau sudah membaca dan itu menarik, itu pasti akan berbuka. Jadi akan buka apa ya, kotak Pandora gitu. Gitu buka langsung hal-hal yang menarik, yang memukau gitu. Kita bisa mengetahui Purworejo hanya dari beberapa mega file itu, beberapa megabyte aja, masuk apapun yang kita butuhkan. Jadi kita misalkan kita di situ kan juga ada UMR ya Pak ya? UMR kita, upah minimum regional kita. Jadi kalau misalkan kita juga bisa membandingkan, dan ini tidak hanya di Purworejo ya, BPS kan juga tiap kabupaten ada. Jadi kita juga bisa membandingkan, mana daerah yang kita tuju, misalnya kita tertarik tinggal di suatu tempat, kita bisa membuka, cari filenya itu, kita bandingkan dengan tempat yang kita tinggali misalkan, apa yang menarik di sini, daerah lain juga apa yang menarik, itu kita bisa, ya semuanya ada di situ lah pokoknya, semua data itu terangkum dalam situ, itu luar biasanya menurut saya itu. Ya, tadi saya nyambung pengangguran tadi juga, itu juga sering kita diskusikan gitu, dalam pembangunan kebijakan. Bagaimana tadi saya 18 ribuan lah kalau di antara yang 400 sekian 500 ribu tadi yang nganggur sekitar 18 ribu. Saya juga komunikasikan juga dengan BPJS tenaga kerja. Jadi kayak gini itu kayak linknya itu banyak. Ketika sudah kita suarakan itu ternyata orang itu butuh. Tadi bener. Kalau belum pernah ngobrol gini tentang angka, belum pernah baca itu yes menengai. Tapi ketika sudah sekali keluar angka satu mau nyerempet nanti kemana gitu. Bicara misalkan angka pengangguran berapa, itu kan merembet kan langsung. Nanti larinya kemana? Iya, pengangguran itu karena apa? Gitu kan. Terus kemudian kaitannya juga dengan UMR di sini, pendidikannya nyambung ke pendidikan. Gitu. Nanti UMR larinya ke garis kemiskinan. Garis kemiskinan penduduk Purworejo itu berapa? Misalnya jenengan itu kalau satu per kapita itu 427.000 gitu. Purworejo garis kemiskinannya. Kalau per bulannya Anda kurang dari 427 maka Anda termasuk miskin. Contoh satu hari berapa makan gitu gampangannya. Kalau 30.000 kan berarti 900.000 lah gampangannya. Nah itu kalau kita kumulasikan sekitar 1,7 kalau dia misalnya punya 2 anak, 2 istri 4 orang itu, berarti kalau seandainya seluruh penduduk Purworejo itu semua pendapatannya tuh 1 UMR saja, maka kemiskinan boleh dibilang or 0 itu bisa, karena bisa memenuhi semua kebutuhan. Tapi ternyata enggak, kan masih banyak di bawah sana itu yang pendapatannya mohon maaf masih di bawah itu. 2,1 juta kita lihat orang-orang di misalnya gampangannya bekerja di toko itu berapa dia dapat pendapatannya, berapa yang untuk ojek itu. Nah, apalagi dia mempunyai 2 anak atau 3 anak. Walaupun data Purworejo itu jumlah anggota rumah tangga 3,17. Jadi satu rumah di Purworejo itu hanya dihuni oleh antara 3 sampai 4 rata-rata. Satu rumah 3 sampai 4 orang. Jadi anak 1 atau anak 2 atau anaknya sudah pindah merantau untuk sekolah dan sebagainya. Itu masih dihitung? Tidak dihitung. Oh, tidak dihitung. Misalnya jenengan ada anak 4 tapi yang 2 mungkin sudah merantau. Ya. Secara jumlah penduduk maka dia bukan penduduk di Purworejo lagi. Nah itu secara rata-rata 3,17. Walaupun rata-rata pendapatannya itu juga agak lumayan tinggi gitu ya, walaupun 2,1 atau sekian berapa itu, tapi mediannya itu 1,9. Jadi kalau kita bicara tentang pendapatan itu nggak bisa di rata-rata. Misalnya kita berempat inilah 1 juta, 2 juta, 100 juta, 200 juta. Maka rata-rata 4 ini boleh dibilang abadnya 30 juta. Rata-rata orang yang duduk di sini, maka rata-ratanya 30 juta. Yura mungkin loh, kan ini kan cuma 1 juta, 2 juta gitu. Nah, akhirnya kita butuh namanya median nilai tengah. Nah, nilai tengah pendapatan orang Purworejo 1,9 juta. Nah, ini tuh
butuh kita itu jabarkan gitu. Kenapa? Duh, berarti besar dong. Yang jadi masalah ada yang pendapatannya di bawah tadi 1,9 ini nilai tengahnya. Berarti masih banyak yang 800-900 ribu pendapatan per bulannya di paritasnya, kemencengan. Tapi banyak juga yang di atas 10 juta, 10 juta, 15 juta, 20 juta. Nah ini ya akhirnya kita mengenal dengan kata Gini ratio, ketimpangan pendapatan. Ini kalau mau diruntut lagi itu banyak yang kita hitung. Gini ratio kita berapa? 0,337. Nah ini teman-teman kalau mau ngomong angka gitu dari ujung ke sana sampai ujung terakhir itu nanti ada tentang harapan hidup Purworejo 75 tahun ya. Itu 73-nya laki-laki, 76 perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan itu lebih lama hidupnya perempuan, Mas. Jadi kalau perempuan itu 76 tahun, kalau laki-laki 73 tahun. Mungkin karena laki-laki di kantor dibentak-bentak bosnya, di rumah dibentak-bentak istrinya gitu. Akhirnya ya mati cepat. 76 tahun itu berarti banyak juga yang di usia di atas ya. Ya karena itu makanya kita mengenal piramida penduduk. Nah, adik-adik ini kan kalau lihat pelajaran matematik, ada. Kalau saya belum sampai ke situ. Nanti ada demografi, masalah penduduk itu ada mengenal pernah lihat piramida penduduk. Jadi piramida penduduk itu bagaimana ini di sini kelompok umur 0 sampai 5, 5 sampai 10, 10 sampai 15 dan sebagainya. Itu sampai di sini nanti laki-laki, di sini perempuan. Maka penduduk Purworejo itu bentuknya itu lebih mencembung ke usia-usia 15 tahun ke atas sampai 45. Habis itu sinilah laki-laki itu sama perempuan lebih banyak menceng ke perempuan. Sudah 55 tahun ke atas itu lebih banyak perempuannya. Karena perempuan itu pertama mungkin laki-lakinya merantau ke cari duit di luar daerah, atau memang ketika sudah 70 tahun sudah balik ke sini tinggal dikubur. Enggak. Nah, akhirnya 75, 76, 80 itu lebih banyak menjembung di perempuan. Nah, ini bisa dipelajari sampai enak. Nanti kalau kita ngomong angka sampai sudah ada bayangan gitu. Bayangan. Dari angka itu dari grafis ini dari piramida penduduk dan sebagainya itu bisa. Kita sudah bisa membayangkan bahwa kita kaitannya banyak dengan adik-adik muda ini, bagaimana bonus demografi kita sampai 2030 bagaimana, itu harus banyak kita. Nah itu dari mana? Dari angka. Nah memang benar literasi butuh, karena orang melihat tabel itu mumet langsung minum tolak angin. Jadi kenal maka tak paham. Makanya nanti kalau saya dengan media bisa kita kolaborasi sehingga kita sering-sering kita ngobrol seperti ini. Sedikit-sedikit. Nanti coba nanti omong-omong ngundang lagi gitu. Ngomong itu ngundang lagi tema kita tematik saja, Mas. Betul. Saat ini kita bahas pengangguran mungkin dengan BPJS Tenaga Kerja kita gabung. Kita bisa komunikasi. Memang ada rencana dengan BPJS Pak. Kita tinggal ya mungkin menunggu waktu yang tepat karena kita sana mungkin juga punya agenda dan saya juga biar nyari titik temu waktu yang siap. Nanti saya bisa hubungan dengan Mas Rizky nanti kita ngobrol dengan kita bicara dengan kesehatan Purworejo kayak apa dari kacamata data kita, keluhan berapa banyak keluhan sakit yang ditanganin ke rumah sakit ke sebagainya. Nanti kita bisa ke BPJS Kesehatan atau mungkin dengan Dinas Kesehatan. Kita ngobrol bertiga gini, saya yakin lalu tematik lebih dapat. Nah ini sekarang dengan adik-adik literasi minta bertanyakan nggak ini mumpung ada Pak Budi apa? Saya mau bertanya tentang masalah stunting yang berpengaruh pada beban demografi, Pak. Stunting gitu ya. Ini angka stunting kita juga nih. Memang stunting yang mengeluarkan dari kesehatan nih. Dari kesehatan dan apalagi ini PR kita. Nah ini memang banyak ya yang harus kita laksanakan. Ini kayak misalnya sebelum kelahiran nanti kita ada angka kematian ibu, kematian bayi di balita, itu ada lengkap di dalam data kami, data kesejahteraan rakyat Kesra itu bisa dibuka nanti buka web kami gitu ya, buka kesehatan statistik indikator kesehatan rakyat gitu. Nanti itu ketemu yang mati berapa banyak sih kematian ibu, berapa banyak kematian anak ketika umur belum sampai 4 tahun, berapa banyak setelah 5 tahun ke atas, itu bisa. Nah masalah gizi stunting kita juga ada walaupun itu punya dinas kesehatan. Nah nanti bisa lebih banyak lagi. Nah nanti
rambutnya banyak mas. Iya. Pendapatan, pertumbuhan ekonomi, pendapatan, terus akhirnya pendidikan. Siapa sih si stunting tadi? Ya, Apakah orang tua terbelakang orang tuanya apa? Kerjanya bagaimana? Ini memang sampai nanti kita bisa mobil karena kalau mau stunting ya. Nah, ininya kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam hal ini mestinya harus memperhatikan itu ya. Dan kuncinya di situ ya. Pak Jokowi selalu mendikol gitu ya. Data itu lebih berharga nilainya daripada minyak. Jadi crude oil itu lebih mahal data. Ya kita ingatlah ketika TikTok buka keranjang kuning itu. Ya, Kan TikTok beli baju kayak gini hanya 15 perak atau 500 perak, beli kayak gini hanya berapa? Harusnya 300.000 kok cuma dapat 20.000. Untungnya dari mana? Untungnya mereka data perilaku konsumen. Jadi kita tuh nggak perlu tahu perilaku konsumen Purworejo itu tinggal enak kok. Anggap aja ini biaya iklan lah. Kasih mainan aja diskon 70%. Langsung apa yang dibeli orang Purworejo? Oh, beli ini. Oh ternyata orang Purworejo itu sukanya ini. Dapat data itu tinggal nyerang Purworejo dengan itu saja. Betapa data sekarang Facebook itu bisnis apa? Data. Iya. Data penduduk sampai itunya kalau udah makanya data kebocoran data pemerintah dan sebagainya itu. Bahkan kita sebenarnya tiap kali ini mata-mata ya, tiap detik tiap Itu selalu di mata saya kemana saja. Kemana aja, bahkan kita juga misalkan kita bisa melihat warung itu kunjungannya jam-jam sibuk gimana itu kan, nah itu mereka tahu dari mana, itu tanpa seizin kita sebenarnya. Mereka menyadar data kita sehingga HP kita bisa nyambung. Yang penting istri saya nggak tahu aja. Ya itu. Tapi ya itu kadang kan kita apa ya Pak ya, kita apa ya bahwa betapa pentingnya data itu ya. Ya itu harapan saya Bapak jenengan Siap. Ya, nanti bilang ke kepala sekolah atau ke SMA kalau ada pelajaran statistik kok kan sekarang kurikulum merdeka. Iya, kurikulum merdeka itu kan ada satu materi yang seandainya nggak usah tuh biayanya di free mas. Nah, biaya nanti ini manajer saya nih. nggak perlu berpikir kalau memang butuh ya, kami datang ke situ, kami seolah akan hadir, dan kami kayak tadi saya ke SMA 1 bagaimana memakai regresi dan korelasi paling mumet itu. Bagaimana kita kasih gambaran fungsi regresi dan korelasi. Ya, saya Pak Budi karena di kelas ya Pak ya. Di kelas, ya. Saya lagi misalnya pengajar. Nah, makanya ya luar biasa lah kemampuan beliau dan sangat eman lah kalau misalkan mungkin di sekolah-sekolah tidak memanfaatkan itu Pak. Jadi yang sudah membuka diri untuk jadi matematika nanti lebih ke aplikatif ya Pak. Nah, mereka kan belajar teoritisnya, sedangkan kami para pemerintah itu menggunakannya kayak apa? Ya, aplikasinya seperti apa? Semoga mereka tertarik. Apalagi mereka yang hobi mau trading saham itu bisa dipelajari ya. Ada lagi mau ditanyakan Mas Haidar? Kalau nggak gantian sama Mbak Kak Intan. Bisa gantian saja. Oke, ayo gantian Kak Intan. Ya, datang jauh-jauh dari mana? Tunggorono ya? Iya. Dari Tunggorono. Tunggorono itu ke Kutarjo ke selatan ya? Iya. Lumayan ya. Makanya ini malam-malam datang ke sini ya. Naik kereta. Kalau berbahagia naik. Ya, boleh memperkenalkan diri. Kita bisa digeser. Ya, seperti jelas suaranya. Halo semuanya, nama saya Bintang Sari, perwakilan dari SMA Negeri 2 Purworejo. Saya sendiri sebagai duta literasi putri. Ya, enggak dekat ya. Duta literasi putri. Kelas berapa? Kelas 11. 11. Dapat matematika ya? Atau jurusannya apa? Lebih prefer ke IPA-nya, jadi dapat matematika juga. Oh, Kelas 11 itu kelas 2. ya. Zaman kita kan nggak disambung gitu. Iya, makanya saya kadang harus mikir lagi. Pikir kelas 10 gitu. Karena mereka yakin akan menyambungkan, dulu kan kita nggak yakin akan melanjutkan ke SMA. Dulu kan sebenarnya kan fisika ya, fisika, biologi, A1, A2, A3, A4. Apa itu bahasa nih? Bahasa, ya, bahasa budaya. Nah,
Tadi piket, kalau kainan apa ini yang kegiatan akhir-akhir ini apa? Kemarin juga baru piket hari Rabu saya jadwal. Jadi apa? Yang dilakukan apa? Hanya membantu merapikan buku-buku yang mesti berantakan. Karena kan biasanya siswa-siswa membalikin buku itu suka-suka mereka nggak dirapiin kembali, jadi ada yang sampai roboh, ada yang nggak sesuai di tempatnya. Jadi kalau mau cari buku kadang susah. Ya. Kalau caranya untuk meningkatkan kesadaran itu gimana ya? Sudah ada upaya nggak? Masih teman-teman biar rapi gitu. Mungkin itu bisa dilakukan dengan cara mungkin bisa dengan memberi itu pemberitahuan ya untuk mengembalikan buku sesuai di tempatnya ya, kayak kan tidak sendiri hanya novel gitu, harusnya diperhatikan lagi. Kemarin ada ditemukan di buku yang bagian ilmu pengetahuan tapi ada novel. Ya. Malah bagus ini. Kalau kan sudah pernah ini nggak suka-suka membaca data atau melihat-lihat data atau buku, atau mungkin pernah buka websitenya BPS? Kalau buka websitenya belum pernah ya. Jadi nanti minta tolong buka websitenya, follow IG-nya dan sebagainya. Nanti ke Expo, mampir ke Expo kami ya, BPS nanti kita. Ya. Ini promosi saya malah. Iya, nggak apa-apa. Ya, saya juga membantu pemerintah. Ya, kalau besok apa cita-citanya apa? Masih berencana untuk melanjutkan pendidikan atau gimana? Iya Pak, Mau kuliah di tempat saya. Stage sekarang namanya? Sekolah Tinggi Mesakti Politeknik STIS. Masih dari dulu ya? Masih Sekolah Tinggi Mesakti. Kata tarik? Ikatan dinas apa Mas Pak? Ikatan dinas. Nah, itu ikatan dinas tuh. tertarik sih, tapi ya takut aja kalau mau masuk ke STIS. Takut apa? Matematikanya? Ya takut sama matematikanya juga. Ya, kalau di zaman saya itu salah satu yang kampus ya, salah satu kampus yang favorit ya, itu ada STAN, ada STACE, kemudian STPDN, terus apa ya Akpol, Akmil itu ya. Jadi ada yang gratisan. kalau dulu STACE sama STAN kayaknya lebih sulit STACE ya. Kalau mungkin kalau secara soal memang agak nakutin ya, tapi STAN juga sulit juga sih, karena saingannya lebih banyak juga. Dulu rata-rata nilai matematikanya kan agak tinggi ya. Sebenarnya itu sih. Ya. Itu yang harus juga. Tapi sebenarnya itu mudah kan, nilainya 9 Pak. Ya itu SMP Pak. SMP itu. Saya masih ingat itu, saya juga kaget itu kok ini ya. Saya nggak tahu mungkin Jawa mungkin ya. Itu bilang ganda soalnya. Ya. Lanjut lagi ke Purworejo dalam Pak. Kalau misalkan pengamatan di sini udah berapa tahun? Saya belum ada setahun sebenarnya. Oh, belum tahun. April saya dilantik di sini. Gitu. Tapi sempat untuk membandingkan Purworejo dan data itu ya, beberapa tahun terakhir sudah membandingkan gimana? Sebenarnya kondisi kita memang salah indikator kinerja makro kita baik Mas. Kemarin saya membandingkan, saya juga di Bapeda, saya juga sering mau tentang kemiskinan gitu ya. Bagaimana persentase kemiskinan kita di antara tetangga-tetangga gitu. Di atas kita kan Wonosobo. Persentase Wonosobo, terus di sini Kutuarjo, di sini Kutuarjo. Kebumen, di sini Kulon Progo gitu. Kita kemiskinan kita relatif lebih rendah dibandingkan ketiga kabupaten. Nah itu kan akhirnya kita bahas lah, ada apa? Jangan kemiskinan ekstrim kita. Memang secara rata-rata kemiskinan kita itu lebih tinggi dibandingkan provinsi sebenarnya. Kita 11,10. Tetapi kalau kita lihat di antara kabupaten di keliling kita, kemiskinan kita lebih rendah dibandingkan mereka-mereka. Nah, akhirnya kita harus menggali lagi nih, sebenarnya ada apa gitu. Kemiskinan ekstrim kita 1,08 gitu kan di bawah banget dengan berapa. Jadi kalau tingkat kemiskinan Purworejo itu yang di bawah sini itu sedikit sebenarnya. Tapi yang mepet-mepet garis kemiskinan tadi yang saya sampaikan tadi 420 juta kita tidak banyak. Nah ini memang butuh baca data yang tenanan gitu ya Mas. Nah, jadi adik-adik nanti kalau baca data juga, karena kalau kita lihat piramida knowledge kita itu, kali ini agak sedikit teknis ya. Jadi kalau kita itu ingin dalam suatu, misalnya seorang pimpinan, seorang pemerintahan itu berkebijakan, maka sebenarnya alur
ilmu itu kayak apa sih, alat ilmu pengetahuan itu? Awalnya dari data, information, dapat knowledge, insight, baru wisdom. Contohnya gini, data. Kalau data itu cuma satu begini pun itu tidak akan menarik. Tapi kalau kita olah data ini dibandingkan dengan ini, maka data ini akhirnya kita tabelkan, kita grafikkan gitu. Akhirnya kita dapat, iya, itu kita dapat informasi. Ternyata begitu ya. Nah, informasi. Jadi data menjadi suatu informasi itu ada satu proses statistika di sini. Itu dengan proses kayak membuat tabel, mengolah dan sebagainya. Itu baru dapat data, baru dapat informasi. Setelah dapat informasi apa? Dapat pengetahuan. Oh ternyata ini merah, ini kuning, ini apa? Harusnya tuh orang cara berpikir kita kan seperti itu. Oh datanya ini dapat informasi, dapat knowledge. Setelah itu dapat apa? Insight. Insight itu yang bisa diambil simpulannya. Kalau istilahnya wong Jawa itu, oh jebule ini teman-teman. Jadi kalau kita tuh belajar apa-apa sampai dapat jebule itu berarti baru kita paham. Oh jebule gue ini. Kayak kita main sulap gitu, itu sampai lama-lama nggak paham. Tapi ketika pas oh jebule gue ngono kan akhirnya paham. Setelah tahu kuncinya. Dapat tahu kuncinya, dapatnya. Setelah dapat data tadi dapat insight, akhirnya apa yang kita lakukan? Wisdom, kebijakan. Akhirnya pemerintah bisa, oh cara nanggulangi sekarang ini. Contoh kayaknya sekarang Prakoro sama Jabar dan misalnya gitu. Nah itu akhirnya kan kita makan siang gratis gitu. Itu kan bukan semena-mena tiba-tiba kami turun langsung makan siang gratis. Iya, nah ternyata kan butuh data yang lengkap. Tapi jumlahnya anak SMA berapa, siapa itu kan harus dipelajari, dihitung data yang kasar tadi dihitung dengan kita dapat informasi sebagainya. Dan banyak lagi proyek-proyek kemiskinan, proyek-proyek apapun itu juga harus membutuhkan data yang lengkap dan valid gitu ya. Nah adik juga gitu, mau daftar sekolah di mana, kumpulin data lengkap. SMA kuliah sama TB. PES-nya dulu di mana? PES-nya mana dulu? Nah, baru terus kira-kira PES yang kampus yang ada memenuhi PES itu nah, di mana aja? ya? Bahasa Jawa, sastra Jawa gitu ya. Enggak. Apa sudah juga? Karawitan nyanyi ini. Juga. Oh, mana? Apa? Lebih suka ke sebenarnya suka ke matematika juga sih. Nah, kita juga masuk di biologi gitu loh. Ya, biologi bisa ke kedokteran gitu ya, atau kalau mau matematika, arsitek, nah itu kumpulkan semua data orang-orang yang pernah berhasil di sini. Kita coba petakan. Siapa tahu akhirnya beralih ke wartawan. Kalau wartawan itu tidak pernah gitu. Itu apa ya? Ya asal aja nggak harus jurusan. Tapi saya pernah juga orang mau jadi wartawan tuh, saya sampai passion saya juga di situ. Maksudnya Tukar. tukar nasib ya. Ya menarik. Ada yang mau ditanyain ke Pak Budi? Mumpung ketemu. Jadi SMA beda ya sama. SMA 2 sama ini kelas 2 kan, kelas 2 ada statistika kan ya. Iya, belajar di kelas. Sebenarnya materi semester depan. Ada berapa juga? Nah, gambarnya nggak minat beliau, ada minatnya yang lain-lain lah. Sebenarnya seru sih matematika, kayak kita tuh jadi bisa kadang itu kalau belajar matematika itu kalau lulus soal, kalau belum ketemu jawabannya itu belum puas. Ya, ya itu salah satu memang fun-nya di situ ya, fun matematik gitu ya. Jadi kalau cari jalannya bagaimana, terus sampai akhirnya ketemu hasilnya dan sesuai. Oh, jebule pernah. Jadi kadang-kadang belajarlah sampai ketemu jebule. Ketika saya ditanya, saya ini belum lama ini saya baca Dunia Sophie ya, istilahnya buku. Saya lagi baca juga Dunia Sophie. Nah itu kan bagaimana kita belajar Socrates, Plato, filsafat itu tapi dikemas dengan novel yang surat tanpa nama. Kan itu kan kita belajar mas, banyak belajar. Pokoknya semua apa-apa nanti kan akhirnya saya cuma ditanya, kok suka baca-baca gini? Saya nggak punya jawaban, cuma asik. Jadi ya kita itu coba asiknya itu gimana? Kayak misalnya aku sih matematika, ya nggak bisa saya jelasin kayak asik. Bagaimana Beethoven ketika ditanya
kok kamu bisa menciptakan simfoni segitu bagusnya padahal kamu nggak bisa dengar. Nah, aku kira mudeng ini aneh piano tiba-tiba tak tunggu kok munine kayak ngono kan akhirnya kenapa udah dapat insight feelnya tadi. Sama nanti adik-adik walaupun nggak suka matematika apa ya belajarlah gitu. Nanti kalau pengen belajar lagi tentang masalah di sekolah kedinasan gitu, saya juga tahu selain SDIS itu apa gitu. Nanti bisa ngobrol kita. Makin banyak sih sebenarnya kalau mereka kan sumber informasi lebih lengkap dibanding kita. Tapi mereka banjir informasi. Anak-anak sekarang ini tenggelam atau tapi ya tenggelam dalam informasi, malah akhirnya nggak bisa memilah-milah yang mana yang itu. Kalau kita kan dulu miskin informasi, mau beli buku aja susah. Ya. Betul. Makanya ini ya sedikit curhat. Buku-buku di sini tuh juga sebenarnya sayang ya. Ini ada di sini tuh ada sekitar 300-400 judul ya. Itu banyak yang masih baru belum pernah dibuka. Ada sampulnya di dolar. Jadi kita bantuan dari perpus ya, ini perpustakaan nasional ini dari sanggar sanggar operasi. Dan sayang sekali, jadi memang kadang untuk menumbuhkan minat baca itu memang susah sekali. Literasi itu karena sekarang kita dimanjakan dengan TikTok yang scroll. Karena dulu mungkin generasi tahun 90-an itu ya 90-an ke bawah, 2000 ke bawah lah ya. Buku itu sangat mahal ya untuk bisa membeli itu aja nabung sampai lama untuk bisa membeli satu buku, termasuk kalau saya itu semua tulisan saya baca ya, termasuk bungkus nasi kucing. Pernah makan nasi kucing? Iya. Saya baca. Itu kadang orang heran, kadang teman-teman saya itu juga mau foto. Kadang nemu soal matematika, nemu soal apa itu bahasa Jawa, ya asik juga. Jadi perhatian ya soal SMA itu yang saya juga mengalami. Iya. Kalau udah ketemu asiknya, itu sama juga ketika orang ditanya narkoba gitu, kenapa pakai narkoba ya asik tuh waduh. Cuman asiknya dia pakai narkoba, asiknya kita baca buku gitu. Sama-sama punya keasikan masing-masing. Dan jangan juga punya keasikan kita saya juga punya keasikan dan sebagainya. Itulah. Tapi yang bagaimana rasa manfaatnya. Ada pertanyaan lagi? Pak Intan? Saat ini belum, mungkin nanti setelah pembaca oke. mungkin nanti bisa Semoga bisa ini ya, dapat insight tadi ya. Ketemu Pak Budi, terus mungkin kapan nanti juga bisa dijadwalkan Pak Budi ke SMA 2 untuk ya saya yakin teman-teman di sana juga pasti sangat tertarik kalau sudah, apalagi Pak Budi juga bisa mudah menyederhanakan tadi ya hal-hal yang dianggap sulit atau dianggap membuat pusing gitu, jadi lebih mudah dipahami. Oke, kembali ke tadi Pak, ke Purworejo ya, kita membaca angka Purworejo gitu. Jadi kalau kesan atau apa ya, Pak Budi sendiri melihat ke depan Purworejo seperti apa? Kalau misalkan yang sudah berjalan selama ini itu terus kemudian untuk ke depannya seperti sebenarnya prinsip saya cuma satu mas ya, di number one or only one gitu. Di dalam hidup kita itu jadilah nomor satu. Kalau nggak bisa jadi nomor satu, jadilah satu-satunya. Hanya itu saja sebenarnya. Sedangkan uniknya Purworejo itu apa gitu. Kita punya kayak Singapura itu nggak punya apa-apa, kenapa maju? Karena dia itu punya wilayah yang dilalui strategis. Nah, Purworejo itu kalau kita lihat geografisnya itu, bagaimana dari bandara semua ke Borobudur lewat kita mau ke arah sana ya, atau bukan lewat kita. Bagaimana kita bisa menjadikan ini kayak semacam hub, kayak Kutoarjo itu kan hub, suatu tempat yang kalau mau jadi satunya lagi yang mungkin warisan lokal kita yang sangat masih unik gini. Wisatanya jangan wisata shopping mall kayak yang itu kan tidak tepat, karena wisatanya ya wisata yang ada di Purworejo itu yang menunjukkan keaslian Purworejo. Jadi cari yang unik di Purworejo itu malah itu. Bahkan jadilah kalau kota Purworejo kan dikenal sebagai kota pensiun. Iya, kota pensiun. Kenyamanan kan sebenarnya. Adem ayem. Terus terang mas, saya itu merasa di Purworejo itu heran juga dengan Purworejo. Jenengan punya iPhone 14, saya itu nggak tertarik. Tapi kalau jenengan ke Depok, ke Bogor,
ada teman sekolahnya Pak Abim bilang itu ngomong nyicilin terus kan, aku pengen punya gitu, tapi kok di Purworejo itu kok nggak ada rasa persaingan pengen apa-apa gitu lah. Nah ini bisa berkonotasi negatif maupun positif, karena kita akhirnya nggak struggle. Jadi kan punya kayak gitu, saya kan sebenarnya masih di kalau aku sekarang sendiri apa-apa. Tapi bagaimana bisa menjadi aku juga kompetisinya kurang ya. Nah, gitu. Kompetisinya itu ya. Nah, tapi itu ya harus ditumbuhkan. Tapi ada banyak malah. Rumput kan kita belah. Iya, sama ya. Memang itu ya. Ya plus minus sih Pak ya. Jadi saya dari dulu sebelum tinggal di sini Semarang ya. Saya pernah di Semarang. Di sini nggak ada mall. Wah ya. Kalau dari sebagai orang tua seneng karena hebat. Kalau di kota besar ya, kita tiap minggu itu kan minimal 1 minggu mall gitu kan. Jalan-jalannya gimana? Kalau misalnya capek itu kan ada mall jalan-jalan gitu. Tapi kalau di sini mall mau kemana nggak ada mall gitu. Ya itu plus minus gitu. Tapi kalau misalkan saya kembali ke pertanyaan apa yang disampaikan Pak Budi, kota pensiun. Kalau Pak Budi sendiri melihat kota Purworejo sebagai kota sebutan kota Purworejo sebagai kota pensiun ini hal yang positif atau negatif? Kalau ambil positifnya saja, kita ambil positifnya saja. Memang kita daya tarik, karena terus terang banyak pimpinan-pimpinan di luar sana itu asli Purworejo. Kalau mereka mau balik ke sini aja itu sebagai daya tarik ekonomi yang banyak. Anggap aja ketika Lebaran itu semua agama anaknya yang di luar negeri di Amerika itu kiriman dananya kan di sini kan juga bisa. Nah, bagaimana kita lihat di tempat-tempat itu ada panti buat orang-orang tua gitu ya, sampai urusan akhiratnya lah, pesantren orang tua dan itu bisa. Tetapi terus terang Mas, saya di sini kok nyaman begini, karena saya yakin lah jenengan pun berharapnya Purworejo jangan kayak kota yang macet dan sebagainya gitu. Betul. Ketika ada dari Jakarta di Depok itu pengen balik, saya balik ke Purworejo, saya nggak dengan dunia ini. Itu ketika ada kenyamanan seperti itu kan satu daya tarik tersendiri. Ya, tiap orang mungkin punya Pesan masing-masing. Ya. Kalau saya senang yang nyaman memang. Saya dari Semarang tidak terlalu besar dari Jakarta atau Depok. Tapi saya dari Semarang ke sini itu senang banget. 1 minggu saya bertugas di sini, ya. Saya jadi jurnalis wartawan itu keliling kan di hutan itu seneng banget karena jalan yang saya lewat itu saya bisa lihat ada sawah kiri kanan sawah gitu kan, kemudian jalan tidak ramai, lintas juga tidak takut misalkan nyebrang itu tidak menunggu lama gitu, jadi akses cepat kalau kemana-mana itu mudah gitu. Wah ini kalau saya di Semarang itu untuk lewat sawah, walaupun saya dulu tinggal di pinggiran Semarang ya tidak. Tapi untuk bisa melewati sawah itu tidak setiap hari bisa. Jadi paling nggak mungkin walaupun pekerjaan saya juga berkeliling ya, dari wartawan keliling kan mana gitu kan tergantung isu yang mana. Tapi di Purworejo ya, yang pengennya kan tetap seperti itu, duitnya banyak kan. Nah itu memang. Nah, bagaimana bisa menjadikan ini peluang ekonomi yang besar kan gitu. Betul. Nah ini memang butuh anak-anak muda seperti adik-adik ini coba mikirnya gimana gitu. Orang tua kayak kita kan sepenting siswa, tapi enggak, kita berikan mereka tangga-tangga untuk menuju ke situ ya. Purworejo itu terus terang emas yang, makanya kalimatnya ayo bangun Purworejo Mars itu ya. Saya mendefinisikan bangun Purworejo itu bukan tubil gitu, bukan. Bangun itu bukan tubil, bukan membangun sebagaimana kita membangun rumah itu tubil itu bukan. Tapi itu wake up back-nya itu. Kalau istilahnya dulu ada tahun 80 mungkin kita membaca Beteng Giant gitu ya. Membangunkan raksasa di dalam dirinya. Ayo bangun Purworejo itu maksudnya tangilah. Kamu udah lama terlena dengan kehidupan Purworejo yang adem aja belum. Ayo tangi olah sawahmu dengan teknologi modern. Ya, itu seperti lagunya Pak Waki, itu Supratman. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya gitu. Nah itu kan pasti membangunkan, bukan misalnya tadi bahasa bangun itu bukan tubil bangun infrastruktur, tetapi membangunkan diri kita. Rekap. Jadi kita punya kalimat kan, kayak gampangannya ini masih ada sesi.
Masih ada ya? Berapa menit? Oh, 1 menit. Oke, nggak apa-apa. Saya mau cerita tentang what's different about belief and trust. Kalau kita ngomong belief, dalam kamus seperti belief and trust pasti artinya percaya. Tetapi kalau kita pakai kamus Oxford, belief and trust itu beda. Belief itu ya belief percaya tanpa ada pembuktian data empiris. Kalau trust itu kita percaya tapi dibuktikan dengan data empiris. Percaya dengan Purojo itu harus dibuktikan. Investor-investor masuknya harus trust. Hutang luar negeri kita walaupun besar undang-undang sekarang baru 36%, sekarang kan alur dana antara 50% masih dari PDB, dari produk domestik brutonya. Gampangannya kalau Purojo ini mau kita bangun gitu ya, maka kita harus membuat mereka itu trust dengan kita. Trust itu apa? Harus ada bukti data-data empiris. Data apa? Data statistik, data teman-teman ini pada berhasil ngobrol dan sebagainya. Nah itu baru bisa datang orang-orang ke sini. Kalau belief saja itu kayak percaya itu nggak akan tahu. Ya. Kayak jenengan tak utangin gitu gampangannya. Mas pinjam utang, pinjam 100 gampangannya. Pinjam 100, pinjam dulu 100. Maka tidak butuh belief, tapi trust. Bisa dibaliknya orang. Nah, butuh data saya. Ini berapa sih gajinya, berapa apa? Betul-betul dikumpulkan. Oh saya yakin saya pinjemin 100 balik. Itu namanya trust. Kalau beli terus tak utangi baru hilang. Karena lo tak percaya kok malah percaya mana, percaya pakai apa gitu. Ini harus kita bangun Purojo itu dengan data empirik yang lengkap. Dengan medianya juga membangun Purojo itu begini. Saya bangun dengan data-data saya begini. Anak-anak SMA membangun literasi dengan data ini. Akhirnya semua orang ketika googling Purojo, datanya banyak dan menunjukkan, oh bisa tak bangun investasi. Nah itu membutuhkan trust, not just itu ya bisa. Makanya kalau utang luar negeri Indonesia kok itu nggak ada apa, ada sertifikat pulau mana itu tidak, itu hanya modalnya trust. Dari data tadi Pak ya, termasuk data dari Shopee, dari macam-macam itu ya. Kalau utang dari data PDB, produk ya. Sangat menarik sekali ya, dari angka itu bisa mengungkap segalanya ya Pak ya, mengungkap wilayah, bahkan mungkin keamanan juga, kayak apapun. Nah, sayang sekali waktu kita terbatas, tapi ini juga asik. Ini mungkin kita anggap sebagai pembukaan aja. Bukan. Nah, pasti yang untuk detail-detailnya tadi ya, misalkan sektor kesehatan, sektor ekonomi, atau soal membahas kemiskinan atau apa, nanti akan sambung di episode ke depan. Nanti kita mungkin tinggal atur jadwalnya dan nyambung dengan pihak terkait ya. Siap. Ya. Saya malut dengan kayak kita beriana pernah nonton game loh? Belum Pak. Oh coba itu. Salah satu podcast yang sering saya ikutin adalah game selain jadi produser. Ini kayak akan pionir di Purojo. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah setia. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Ada live ya? Oke ya. Kalau ada pertanyaan nanti kita bisa lanjutkan ke sesi mendatang. Terima kasih atas yang sudah bersama-sama kita ya di live TikTok maupun IG. Siaran ini juga nanti akan kita tayangkan tunda saat di YouTube channelnya Kembali Mantra. Dan juga terima kasih untuk teman-teman atas kolaborasinya, teman-teman admin medsos Purojo, kemudian dari Family Store, wardrobe ini dari Family Store, kemudian Kolong Langit maupun dari Mr. Mbak. Ini minumannya belum keluar ini Pak, Mr. Mbaknya ini. Biasanya sudah keluar ini tadi. Karena asik kita lupa memberi kode untuk nggak apa-apa, kayaknya butuh lagi season. Oke, nanti habis ini kita lanjutkan lagi di bawah. Oke, terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel-channel yang terkait di sini. Saya undur diri dan Pak Budi maupun teman-teman kita di Kelas Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.